Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari MAN 1 Kota Tasikmalaya. Saya Anis Herunisa sebagai ketua kelompok. Di sini saya bersama dengan teman-teman saya, ada Jaki Kurniawan dan Siti Rahma. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan praktikum proses osmosis bagian materi dari sifat koligatif larutan. Tujuan dilakukannya praktikum ini, yang pertama, agar kita mengetahui reaksi yang terjadi pada asam cuka dan telur ayam. Yang kedua, agar kita mengetahui reaksi osmosis yang terjadi pada telur ayam. Yang ketiga, agar kita mengetahui efek hipotonik dan hipertonik yang terjadi pada 3 larutan yang berbeda. Alat dan bahan yang akan digunakan, yang pertama ada gelas untuk merendam. Yang kedua ada gula dan air agar kita bisa membuat larutan gula. Yang ketiga ada asam cuka sebagai pelarut dan ada telur ayam sebagai media agar kita mengetahui reaksi osmosis yang terjadi. Langkah-langkah yang akan saya lakukan, yang pertama, kita bersihkan dulu 2 bote telur ini dengan air karena tadi telah saya bersihkan, jadi kita lanjut ke tahap yang selanjutnya. Selanjutnya kita simpan 2 bote telur ini ke dalam 2 gelas kosong ini. Selanjutnya kita tuang asam cuka ke dalam gelas yang berisi telur tadi sampai terendam. Kita tunggu 2-3 hari. Nanti setelah 2-3 hari, kita pindahkan telur ayam ini ke dalam air dan larutan gula. Halo guys, setelah menunggu 2 hari, seperti inilah hasil dari praktikum kami. Terlihat perbedaannya setelah kita rendam menggunakan asam cuka selama 2 hari. Cangkang telur kulit ayamnya mengelupas dan mengambang di atas air. Telurnya menjadi matang dan bau asam cukanya sangat menyengat. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kalsium karbonat yang terdapat pada cangkang telur kulit ayam bereaksi dengan asam cuka. Dan panas yang dihasilkan dari reaksi tersebut yang menyebabkan telur ayam menjadi matang. Kita lanjut ke langkah yang selanjutnya. Kita akan mencuci telur ayam yang telah direndam ini dengan menggunakan air bersih. Kita cuci sampai bersih hingga cukanya tidak tersisa. Setelah bersih, kita akan masukkan ke dalam larutan gula dan air.
Setelah itu kita tunggu selama 2 hari. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan kami di part terakhir praktikum yang telah kita lakukan beberapa hari yang lalu. Ada yang mau tahu nggak sih gimana hasil akhirnya? Apakah sesuai ataukah tidak? Setelah kita tunggu selama 2 hari, kita dapat mengamati telur yang kita rendam di dalam larutan gula. Terjadi beberapa perubahan. Nah, garis hitam ini adalah tanda volume larutan gula 2 hari yang lalu. Setelah kita tunggu, ternyata larutan gulanya menjadi naik walaupun sedikit. Ini menandakan bahwa volume larutan gulanya menjadi bertambah. Telurnya menjadi mengkerut dan ukurannya menjadi lebih kecil. Yang tadinya 13 cm menjadi 12 cm. Terjadi proses osmosis di mana partikel pelarut yang ada di dalam gula berpindah ke dalam larutan gula. Kenapa bisa terjadi? Karena larutan gula memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan telur. Nah, karena saya membuat larutan gulanya lebih pekat, jadi yang berpindahnya dari telur ke larutan gula. Seandainya kita buat larutan gulanya sangat encer, bisa saja kemungkinan yang berpindahnya itu dari larutan gula ke dalam telur. Selanjutnya, kita amati perubahan telur yang berada di dalam air. Nah, bisa kita lihat volume 2 hari sebelumnya sudah ditandai dengan garis hitam. Nah, untuk volume sekarang sudah berada di bawah garis, artinya volume tersebut sudah berkurang. Nah, selanjutnya untuk ukuran yang sekarang lebih besar dibandingkan dengan yang sebelumnya. Hal ini bisa kita lihat bahwa diameter semula 13 cm dan diameter sekarang kurang lebih 14,5 cm. Lalu untuk tekstur telur yang sekarang menjadi lebih keras dibandingkan yang sebelumnya. Hal ini terjadi karena air yang sifatnya hipotenis masuk ke dalam telur melalui selaput semi-permeable yang berada di dalam telur tersebut. Berdasarkan percobaan yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, terjadi reaksi antara cangkang telur ayam dengan larutan cuka, di mana mengakibatkan cangkang telur ayam tersebut mengelupas. Adapun reaksi yang terjadi yaitu kalsium karbonat bereaksi dengan asam asetat, menghasilkan kalsium asetat, air, dan juga karbon dioksida. Yang kedua, terjadi peristiwa osmosis pada telur ayam tersebut, di mana ditandai dengan bentuk telur ayam tersebut berubah menjadi lebih besar pada telur yang direndam dalam air dan mengalami pengkerutan pada telur yang direndam dalam larutan gula. Dan yang terakhir adalah jika ada 2 larutan dengan konsentrasi yang berbeda dan dibatasi dengan membran semi-permeable, maka larutan yang konsentrasinya rendah atau hipotonik dapat berpindah ke larutan yang konsentrasinya lebih tinggi atau hipertonik untuk mencapai keseimbangan atau isotonik. Alhamdulillah, praktikum ini telah selesai. Semoga bermanfaat. So, thanks for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.